Shalom semuanya. Shalom. Wanita-wanita perkasa hanya boleh di sini. Kalau di rumah pergi sih. Kenapa wanita-wanita perkasa hanya boleh di sini, di luar rumah? Karena kalau di rumah yang perkasa tetap suami yang punya suami. Kok nggak amin? Iya toh, yang nggak punya nggak ada saingan. Itu saja. Baik. Hari ini tema secara keseluruhan itu kalau pakai bahasa gaul tetap glowing tanpa skincare. Oh betul, skincare itu mahal sekarang. Ya. Itu tema besarnya. Yang pilih tema siapa? Tema besar. Fanny. Lalu tema sekarang ini berdamai dengan diri sendiri. Mengapa kita perlu berdamai dengan diri sendiri? Karena kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, mustahil bin mustajab berdamai dengan orang lain. Perhatikan itu. Jadi, kenapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Saudara, sejak dalam kandungan, tolong dicatat, sejak dalam kandungan, semua manusia itu bisa terluka dan dilukai. Tolong perhatikan, sejak dalam kandungan. Dan di sini perlu sekali para pendidik, para mama-mama itu tahu bahwa semua penyebab dalam tanda kutip kenakalan anak-anak kita, pemberontakan anak-anak kita, kekurang ajaran anak-anak kita, kekeras kepalaan anak-anak kita, dan mau sebut kalimat apa saja, bisa terjadi sejak dalam kandungan. Bayangkan, 9 bulan 10 hari seorang manusia sedang ditenun, dibentuk dalam kandungan ibunya, tidak bisa menolak. Perhatikan kata ini, tidak bisa menolak apapun yang terjadi di hidup mamanya. Itu pasti kena ke anaknya. Catat. Nah, ini yang saya ajarkan kepada teman-teman yang konseling pernikah. Maaf kalau saya pakai kata ini, cantik wajah belum tentu cantik jiwanya. Oh, amin. Saya ulangi, cantik wajah belum tentu cantik jiwanya. Nah, jiwa ini yang lebih sering menghadapi luka, mengalami luka, dan menerima luka. Karena 9 bulan 10 hari seorang janin, seorang manusia masih dalam kandungan, baik, buruk, salah, benar, pahit, manis, bayi ini nggak bisa nolak. Dia terima semua, renungkan. Kalau janin ini bisa memilih dan bisa menolak, yang nggak dia suka, yang nggak baik, yang baik dia tolak, mungkin manusia ceritanya lain. Ini yang mengerikan sekali. Dari mana ayatnya? Kita lihat Lukas 1. Ya, Lukas 1. Tolong carikan ketika Maria yang sedang mengandung bayi Yesus, dan kandungan Maria waktu itu masih muda, berkunjung ke rumah saudaranya, mungkin sepupu itu Elizabeth, yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dan Lukas menulis kandungan Elizabeth waktu itu berumur 6 bulan. Nah, ketika Maria datang ke rumah kerabatnya, yaitu Elizabeth yang sedang mengandung, Maria memberi salam, shalom. Saudara, Alkitab menulis bayi Yohanes Pembaptis yang ada di kandungan Elizabeth melonjak kegiranan. Ada ayatnya. Ayat berapa ya? Lukas 1 tolong. 41. Saudara, jangan main-main. Saya dapat rahasia ini Januari 78. Waktu itu dalam tim kami, ini kandungan yang pertama. Jadi waktu itu kami masih sama-sama muda ya. Namanya Maria.
Maria kebetulan suaminya namanya Tikno, mereka ada di Sydney, Australia sekarang. Dia mengandung. Nah, Roh Kudus kaget. Tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya, nama anak ini Ariel, singa dari Elohim. Dan sekarang memang Ariel ini luar biasa. Nah, dari situ saya belajar. Oh, ternyata jangan pernah meremehkan kandungan. Seringkali kita berkata, masih bayi mana tahu, gak ngerti apa-apa. Oh, itu salah besar. Ternyata pembentukan karakter anak pertama kali itu justru suasana hati mamanya waktu mengandung dia. Pokoknya Januari 78 itu saya mengalami revolusi yang luar biasa. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, jangan anggap enteng hal ini. Hanya memberi salam, dan bayi yang dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Dan yang diberi salam bisa kepenuhan Roh Kudus. Ayat ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat, dan Elizabeth pun diberi Roh Kudus PS. Dan begitu Elizabeth mendengar salam Maria, anak yang di dalam kandungan Elizabeth itu bergerak, maka Elizabeth dikuasai oleh Roh Kudus TSI. Waktu Elizabeth mendengar salam Maria, anak dalam kandungan Elizabeth langsung menendang-nendang kesenangan. Kemudian Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Saudara, waktu itu ilmu pengetahuan belum semaju sekarang. Itu 78. 91, kira-kira bulan April, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan namanya John Sudarma. Masih hidup, tapi dia stroke, ada di California. Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan bahwa dari 5 indera, tahu ya, 5 indera kita, maka yang diciptakan pertama oleh Tuhan untuk berfungsi itu pendengaran. Nah, dari penelitian para ahli itu, meninggalkan bulan keempat masa kandungan, maka telinga bayi sudah berfungsi untuk mendengar semua yang dialami di luar diri. Dan indera terakhir yang diambil juga pendengaran. Orang koma, pernah ketemu ada orang sedang koma, secara apapun dia nggak bisa apa-apa, tapi kupingnya masih dengar. Maka itu kalau ada keluarga yang sedang berkunjung ngomong yang sedikit bisa ikut nangis. Apa maksud Tuhan membiarkan pendengaran itu indera pertama yang difungsikan, dan indera pendengaran diambil terakhir kali? Jawabannya cuma satu, supaya dengar Injil sejak dalam kandungan. Amin. Dari tahun 78 itu, saya mengalami sebuah revolusi kejiwaan yang luar biasa. Sebelum itu, semua kita termasuk saya sangat percaya bahwa karakter anak itu pasti turun dari orang tuanya. Betul begitu bukan? Buktinya tidak. Nah, kalau ada di antara kita yang bersaudara lebih dari 3, kalau cuma 2, ya kalau nggak ini ya itu. Kalau 3 mulai kelihatan. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau ada 3 kakak beradik kandung lebih dari 3, karakternya sama atau beda? Berarti salah. Karakter tidak menurun dari orang tua. Buktinya kakak adik kandung tapi beda. Nah, Januari 78 itu merubah semua konsep hidup saya. Ternyata karakter itu dibentuk oleh suasana hati mama yang sedang mengandung. Wah, luar biasa. Jadi bagaimanapun suasana hati mama yang sedang mengandung, itu akan diserap, akan dinikmati, akan dialami jadi karakter bayi itu. Hebat sekali. Nah, saya buat penelitian pertama
Ada satu keluarga punya anak satu, tapi aneh, bayi ini sejak usia 4 bulan lagi digendong. Kalau bapaknya datang mendekati mamanya yang lagi gendong dia, ini bayi bisa meronta. Dan itu terjadi berkali-kali. Bayi ini tidur nyenyak sekali. Kalau bapaknya dekati, dia akan bangun dan menjerit. Nah, itu kasus pertama yang Tuhan buat saya praktiko. Karena apa ini? Nah, karena sudah diberitahu soal ayat tadi itu, bahwa dalam kandungan bisa nyerap sesuatu. Ternyata betul. Awal mereka menikah, rumah tangga ini sudah kacau. Pokoknya menurut si istri, suami itu enggak benar, suami itu begini, suami itu begitu. Ketika hamil anak pertama, suasana hati yang jengkel dengan suaminya itu malah memuncak. Ternyata 9 bulan 10 hari, seorang ibu yang gak suka suaminya akan diserap oleh anak dalam kandungan. Sehingga walaupun bayi itu belum tahu bapaknya itu siapa, tapi roh kebencian ada. Wah, itu buat saya penemuan yang sangat-sangat ngeri sekali. Nah, maka itu ya, sambil mendengar ini, coba yang punya anak 1, 2 atau lebih, cek anak-anak kita. Karakternya akan mengikuti suasana hati mama ketika mengandung dia. Bayangkan, nggak disebutkan bayi Yesus umur berapa di dalam kandungan Maria. Nggak peduli umurnya, artinya semua bayi, apalagi bayi Yesus ini sudah oleh karena Roh Kudus, bukan? Kalau kita baca Lukas 1 itu, Maria, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus, kamu akan dibuai. Jadi bayi yang dibuai oleh Roh Kudus bertemu dengan orang hamil, anaknya pun bayi itu bisa nendang-nendang, bisa bersuka cita, lalu ibunya pun bisa penuh Roh Kudus. Nah, saya harap setelah mendengar ini, ambil lagi ya kalian, jadi menjaga. Loh, tertawa, ini kan luar biasa. Kan gak ada mustahil bagi Tuhan. Oh, masa raja 90 tahun bisa ambil? Amin, kayak ini termeso aja. Oh, bisa lihat sini, lihat istri bisa di belakang sana. Maaf, loh ini hal yang luar biasa. Nah, hamba Tuhan pertama tahun 78 itu, setelah bulan Januari, saya bersyukur dituntun. Pak Jarod masih ingat Ibu Esther Caroline? Ya. Nah, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan pertama yang jadi guru saya soal kesembuhan batin. Setelah Ibu Esther Caroline sekian tahun saya belajar dari dia sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Saya ketemu Romo, pastor Katolik, namanya Yohanes Indra Kusuma, program Porto Carmen. Saya berguru dengan dia di pertapaannya di Tumpang Malang sana. Belajar banyak, dan di situ makin dibukakan betapa hebatnya Alkitab itu. Jadi siapapun kita, ternyata yang namanya manusia sudah bisa terluka sejak dalam kandungan. Terus ada berapa kasus sejak itu? Wah, luar biasa. Saya beri kasus yang paling spektakuler. Tahun 80 ada sahabat baik saya menikah di Semarang. Saya hadir. Dia ini anak kelima dari 4 perempuan bersaudara. Jadi dia anak kelima perempuan juga. Saya hadir pernikahannya karena saya kenal baik. Saudara, setelah hampir setengah tahun mereka menikah, saya dipanggil oleh suaminya. Suaminya sangat baik. Dia cerita begini, Koden, ada masalah di keluarga kamu. Ya, masalah apa? Maaf, dia cerita. Sampai hari ini, 1 bulan kami menikah, istri saya nggak bisa melayani saya dalam masalah seks. Hah? Tapi ini suami yang hebat sekali. Oh iya. Akhirnya saya datang ke Semarang dari Surabaya,
dengan 2 teman yang lain kami datang. Ya biasa kami tanya, kamu pernah dilecehkan enggak? Enggak itu. Papamu pernah nyakiti kamu enggak? Enggak. Malah dari 5 anak ini saya paling disayang papa. Bahkan waktu saya menikah, teman-temannya papa, kakak-kakak saya semua berkata, ini pernikahan paling meriah. Kok bisa ada trauma? Di dalam bahasa medisnya frigid, ya, itu takut berhubungan seks. Nah, tolong yang punya anak perempuan perhatikan. Di seluruh permukaan rahim itu ada sekian banyak syaraf-syaraf halus. Seorang istri yang disayang oleh suaminya, ketika waktunya berhubungan itu, maka syaraf-syaraf halus ini melunak dan mengeluarkan cairan pelembut. Maka itu waktu hubungan seks gak akan sakit. Nah, ini sadisnya. Gara-gara itu saya baru ngerti kenapa orang yang diperkosa itu yang luka bukan cuma hatinya, tapi rahimnya. Karena syaraf-syaraf halus itu mengeras karena ketakutan. Bisa bayangkan, sadis sekali pemerkosaan itu. Nah, tapi anak ini gak ada apa-apa. Akhirnya gak mau panggil mamanya. Mamanya cerita, bapaknya sayang dia luar biasa, gak ada hal-hal yang menyakitkan, bahkan paling disayang. Kenapa ya? Ya biasanya kalau sudah begitu, biasakan ayo kita berdoa, minta Tuhan yang berbicara. Ya kami berdoa, papanya gak ada. Saya bertiga, suaminya, istri ini, dan mamanya. Tiba-tiba salah seorang dari kami bertiga ini melihat penglihatan. Dan dia cerita, saya kok melihat ada seorang pria sedang ngangkat bayi perempuan dibanting tapi ke tempat tidur. Dia cerita sederhana saja. Tiba-tiba istri ini menjerit, melengkingnya luar biasa. Akhirnya semua kami nggak jadi doa. Kenapa? Suaminya peluk dia. Mamanya nangis. Di situ baru tahu. Anak ini pun nggak tahu dengan kisah ini. Maka itu saya bersyukur kepada rekan-rekan dan bantuan dimanapun berada mendengarkan firman ini. Saya bersyukur setiap kali dapat pewahyuan dari firman. Nggak lama Tuhan tunjukkan contoh konkret. Nah, saya mau pelajari sejak Januari 78. Bahwa anak-anak itu karakternya mengikuti suasana mamanya waktu mengandung. Oh begitu, ini kasus. Mamanya cerita. Sampai mamanya tanya, kamu ingat gak kalau papamu pernah banting kamu? Enggak. Yang diingat anak ini hanya kebaikan papanya. Memang papanya sayang. Nah ini ceritanya. Waktu hamil anak kelima, ini keluarga Tionghoa yang minta anak lagi, ngancam istrinya, kalau kamu lahirkan anak perempuan lagi, aku akan buang anak ini. Betul, anak kelima lahir perempuan. Kejahatan setan dimulai, bapaknya gak suka. Tolong perhatikan, yang belum punya anak harus siap-siap. Bayi-bayi yang rewel tengah malam itu bukan kembung, yang kembung mama papanya itu. Lu serius? 100% suasana hati mama papa itu sangat mempengaruhi hati bayi. Ini luar biasa. Mama papa yang bahagia, mama papa yang bersuka cita, bayinya gak akan rewel, gak akan sakit-sakitan. Tapi mama papa tegang sedikit saja, bayi ini merasa. Mamanya ngasih kode, jadi kode. Hampir tiap malam anak ini nangis terus. Sehingga akan lupa bagaimana papanya kalau maki-maki anak ini. Anak gak tahu di perempuan kurang ajar, anak gak ngerti.
Kalau papamu ini capek, besok harus bangun pagi kerja cari duit buat kamu semuanya. Habis dimarahi anak ini. Suatu malam nangis kencang. Bapaknya bangun. Wih, kaget saya. Ini mamanya cerita. Dia dekati tempat tidur anak ini. Aduh, hati saya lega. Karena ini pertama kali saya lihat bapaknya mau dekati tempat tidur itu. Saya tetap tidur. Tapi begitu saya melihat bapaknya ngangkat bayi ini dan dibanting ke tempat tidur sambil marah, maka dia jerit. Wih, langsung saya lari ampun. Saudara, tapi berjalannya waktu, bagi orang Tionghoa inilah kepercayaan yang aneh. Menurut kepercayaan mereka, ternyata anak kelima ini membawa rezeki. Usaha bapaknya meningkat luar biasa. Larisnya pokoknya. Nah, sejak itu belum setahun, si bapak ini sayangnya luar biasa kepada anak ini, lebih dari 4 kakaknya. Nah, dari situ mulai anak ini menikmati perbedaan cara dikasih beda sekali. Minta apa saja dituruti sampai pesta pernikahannya. Tapi lukanya masih kebangun. Jadi ketika dia menikah, bayangan laki-laki itu semuanya sama, kejam seperti bapaknya. Tapi itu kan tersembunyi di bawah. Nah, sejak tahun 78 itu mau nggak mau saya mulai belajar tentang psikologi, tapi dari Alkitab. Saudara, di dalam psikologi, ya, ingatan kita itu dibagi 2, sadar dan bawah sadar. Ingat ya. Nah, alam yang bawah sadar itu volumenya 90%. Yang sadar itu cuma 10%. Nah, kalau tema di sesi ini berdamai dengan diri sendiri, itu kita harus berdamai dengan 90%. Saya tidak tahu kenapa dalam psikologi bisa membagi seperti itu, tapi di memori ini akan muncul hal-hal yang terpendam, tersembunyi, bahkan orangnya sendiri sudah lupa. Tapi begitu luka itu tergores sedikit, muncul lagi. Nah, ini dia. Akhirnya mau gak mau, papanya dipanggil. Wah, ini luar biasa. Terjadi drama berikut. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Jarod sudah sempat mengajarkan makhluk yang paling sombong di dunia bukan burung merah, tapi laki-laki. Itu makhluk yang paling sombong. Maka itu para suami, para istri, jaga makhluk yang satu ini. Ya, tapi tunggu dulu. Kalau perempuan itu makhluk sangat halus. Sangat halus. Iya, halus loh perempuan itu. Terus ini tuh jangan tersinggung, ya. Jadi kalau laki-laki makhluk yang paling sombong, kalau perempuan itu makhluk yang sangat halus. Betul ya? Yang jujur diberkati itu. Mamanya menjelaskan, tapi namanya laki-laki, enggak, aku enggak begitu. Ya karena sudah ketutup dengan baiknya dia untuk anaknya. Akhirnya papanya ngaku, minta maaf pada anak. Hebat sekali. Sejak itu ada pemulihan dalam keluarga. Amen. Jadi guru-guru, pendidik-pendidik, konselor-konselor belajar sabar untuk tidak melihat yang sekarang. Minta hikmat Roh Kudus melihat yang dulu. Ayat berikut Yesaya 43 ayat 18. Di ayat ini jelas sekali pengaruh alam bawah sadar. Yesaya 43 ayat 18.
Kiranya Bobby dan tim diberi hikmat untuk membuat video ini bisa di-share ya, karena jangan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, ini alam sadar, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, ini bawah sadar. Tapi Roh Kudus mengajarkan saya hal-hal yang dahulu itu yang bisa dihitung waktu, tapi hal-hal yang dari zaman purbakala, mana lebih lama, dahulu dan purbakala? Nah, begini Roh Kudus ngajar saya. Ternyata zaman purbakala itu adalah masa dalam kehidupan. Hal-hal yang dahulu itulah waktu ketika kita sudah lahir. Oh, jadi tesnya jadi 9 bulan 10 hari itulah alam bawah sadar yang merekam semua yang didengar. Tahun 84 waktu saya di Jerman, saya baru anak gagap. Ternyata itu bukan penyakit, itu bukan syaraf. Nah, saya kenal satu keluarga, anak ini sudah jadi dokter, ada di New York mengajar. Namanya Evan, saya kenal baik dengan papa mamanya, bodoh orang Surabaya. Tapi mereka itu menikah karena terpaksa hamil. Pihak bapaknya itu keluarga yang sangat kaya di Surabaya. Pihak istrinya, mamanya sederhana. Saudara, mereka menikah terpaksa. Setelah mereka menikah, memang jatahnya mereka kuliah ke Jerman, mau gak mau si istri yang terpaksa dinikah ini ikut. Nah, awal kandungan sudah bermasalah. Hari-hari cuma ribut, bentak. Ya, karena ini suaminya orang kaya. Kayak di Jerman dia punya pesta, saya nginap di rumah. Suka ngancam, piring pecah, pintu jebol, ribut terus. Itu saya alami sendiri. Saya coba damaikan, aduh sudah susah. Lahirlah anak ini gagal. Nah, di situ saya pertama kali ngerti speech therapy, terapi bicara. Oh, saya baru tahu. 90 sekian pasien lebih anak gagal itu terbentuk sejak dalam kandungan. Oh iya. Jadi ingat tadi, masuk akhir bulan keempat, masuk bulan kelima, indera pendengaran sudah berfungsi. Jadi hari-hari itu anak itu dengerin. Oh, itu penyebab gagal. Akhirnya pengaruh ke fisik juga. Puji Tuhan hari ini pulih. Nah, itu contoh-contoh setelah tahu ada ayat seperti itu. Ternyata luka hati kita sudah terjadi sejak dalam kandungan. Ada anak-anak yang kasar, maaf termasuk perempuan, kasar, keras. Jangan salahkan dia. Maka itu ketika tidak sedikit papa mama, biasanya mama itu ngomong, melihat misalnya punya 3 anak atau 4 anak, yang satu itu beda dengan yang lain, wajar kita berkata, ini nolong siapa ini? Dalam keluarga gak ada yang begini. Pernah dengar itu? Nah, itu saya sering dengar, ini jawabannya. Ya gara-gara kamu. Apa yang terjadi waktu dia kamu kandung? Bagaimana suasana rumah? Ini luar biasa. Maaf, kalau ada suami-suami nakalnya luar biasa, dalam tanda kutip nakal, bukan nakal anak kecil suami, masuk masalah seks, nyeleweng, jangan salahkan dia. Nah, dari situ akhirnya saya mau pelajari tentang hidup Daud. Kenapa Daud bisa terpilih begitu, bisa jatuh dalam perjinan begitu? Kita lihat ayatnya.
Mazmur 27 ayat 10. Begitu telitinya Alkitab soal psikologi sampai sejelas ini. Mazmur 27 ayat 10. 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahweh menyambut aku. Walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Yahweh akan menyambutku. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, Tuhan akan memelihara aku. Dari ayat ini saya mulai mencari kenapa Daud ditinggalkan, kenapa dia ditolak. Ingat, anak yang pernah ditolak sejak dalam kandungan, cacat jiwa, luka hati. Maaf, kalau saudara pernah melihat wanita ya maunya dandan yang mewah, dandan yang cantik, jangan dimarahi. Ada masalah sejak dalam kandungan, dia nggak diterima. Penolakan itu sangat melukai hati. Penolakan sangat melukai. Nah, untungnya wanita ini larinya ke dandan diri sendiri. Tapi kalau dia salah mengalihkan lukanya, dia jadi wanita yang menyakiti dirinya sendiri. Dia bisa jadi wanita yang gak terima dengan dirinya. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Dan kalau sudah begini, ingat berapa kali saya mengajar, dia akan cenderung nyakitin orang lain. Dan orang yang seperti ini, setan itu kurang ajar, membuat dia puas kalau ada orang terluka gara-gara kelakuannya. Ini jahat sekali. Dia gak sadar. Ingat 3 kata yang saya pernah ajarkan: tersakiti, disakiti, menyakiti. Masih ingat ya? 3-tiganya salah. 3-3 gak akan terjadi di diri kita kalau kita gak pernah disakiti. Tapi kalau sejak kandungan, sejak lahir, zaman daunnya atau perbakalannya, kita disakiti, pasti kita akan cenderung menyakiti orang lain. Maka itu kompleks masalah kejiwaan. Minggu yang lalu saya masih ada di Tanah Toraja. Nah, bicara masalah kejiwaan ini, waduh, acara yang harusnya cuma 2 sesi jadi 4 sesi karena pertanyaan jadi begitu panjang. Masalah kejiwaan ini, saya berkata kepada hamba-hamba Tuhan, seorang dokter tidak akan dilantik jadi dokter kalau dia tidak menguasai ilmu anatomi tubuh manusia. Ternyata konselor dan hamba Tuhan, guru-guru, pendidik harus menguasai anatomi jiwa manusia. Ternyata anatomi jiwa manusia jauh lebih rumit daripada anatomi tubuh manusia. Sebab anatomi tubuh manusia kelihatan, tulang ini begini, mata itu begitu, saraf itu begini, jantung itu begitu. Tapi kalau anatomi jiwa itu abstrak. Ya. Tapi bersyukur. Maka itu kalau saya tidak diajar tahun 78, maaf ya, jangan tersinggung, nggak akan mampu saya ngurusin orang-orang bengkok ini. Di sini nggak ada. Maaf. Ada yang tersinggung. Maaf ya, enggak. Serius, bersyukur punya istri yang luar biasa. Oh, belum datang mereka. Apa ya? Belum apa? Belum datang ya. Oh, belum datang. Sudah berubah. Saya masih ingat 3 bulan sebelum kami menikah, ada 3 hamba Tuhan, 1 Om Damaris, 2 Pak Samalakana, 3 Pak Bambang Purnianto. Itu datang ke saya, beritahu, karena mereka sudah tahu saya ini gak hidup sendiri dengan yang lain. Nah, mereka bilang, yang tuanya, Den, kalau kamu menikah, hidupmu berubah. Jangan nampung orang-orang itu lagi. Istrimu itu warga negara Kanada, gak sanggup. Saya bilang, telat ngomongnya. Sebab baru 3 bulan. Tanya, Mami Lucy. Jadi sebelum menikah,
jauh. Saya sudah bilang, nanti kalau kita menikah kamu jangan kaget, di rumah itu pasti ada orang. Pertama kami pikir, oh pembantu, oh bukan. Wajar toh ada orang. Kalau saya sedang kopi dulu saya panggil duluan. Saya bukan hanya terhambat. Oke. Nah itu dia pakai tulen kita nggak berkomunikasi semua. Bisa. Ya. Jadi dalam istilah dokter apa ya? Yang bantu dokter tunangan itu, kok saya salah menikah, bubar nikah. Ya, ngadepin yang aneh-aneh yang luar biasa. Ya. Apa asisten? Ya, terima kasih. Nah, baru kira-kira 3 tahun yang lalu, saya tuh tiba-tiba terpikir. Karena waktu kami menikah dulu, banyak warganya teman yang memberi perhiasan yang macam-macam. Saya tanya, kok saya nggak pernah lihat barang itu? Ya saya bilang kapan? Baru menikah aja dia beli anak itu. Ya sudahlah saya positifnya nggak pernah mencari. Oke, baik ya, saya lanjutkan. Jadi luka itu bisa terjadi sejak masih dalam kandungan. Nah, ini yang membuat Daud jadi anak tertolak. Tahun 90 bulan November kami ada seminar hamba Tuhan se-Kabupaten Cirebon di Linggarjati. Ya, masih ingat perjanjian Linggarjati. Saya lagi bicara tentang keluarga. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, dia emosi dari tempat duduk, dia angkat tangan. Dasar apa Bapak mengajar seperti ini? Saya 3 kali sekolah Alkitab di tempat yang berbeda, belum pernah ada teori seperti ini. Istrinya berdiri untuk menenangkan suaminya duduk. Ternyata dari situ acara berubah. Pendeta ini sudah punya 2 anak, 2 besar-besar. Tiba-tiba waktu dia pelayanan KKR di Sulawesi Utara, istrinya sadar, aku ini seperti hamil. Nah, waktu suaminya lagi khotbah KKR, istrinya ke dokter. Maka itu saya bersyukur kasus-kasus ini. Diperiksakan dokter, oh ibu hamil. Ini masuk minggu yang ke-6, jadi baru 1,5 bulan. Sudah punya anak berapa? Dokter wajar itu tanya, 2 umur sekian. Nah, saya nggak tahu alasannya apa. Dokter itu, ibu kalau nggak mau nggak apa-apa, ini masih darah kok, ini istilah salah. Digugurkan saja, toh baru 6 minggu. Saudara, istrinya nggak pernah cerita ke suaminya. Ketika ditawari dokter itu, dia cuma batin. Hidup jadi hamba Tuhan 3 anak, betapa beratnya. Dia cuma batin. Yalah, aku buang saja. Belum sempat dia ngomong kepada dokter, Roh Kudus tegur dia, oh bukan. Oh dok, nggak apa-apa dok, kami terima ini anak. Nah, yang pendeta si bapak ini nggak terima, saya berikan contoh-contoh ciri-ciri anak tertolak. Dan ternyata ciri-ciri anak tertolak ada di anak ketiga ini. Saudara, jadi setelah sesi itu saya harus konseling. Contoh yang buat si bapak ini jengkel dengan anak. Kalau duduk ya, lagi makan di mana, anak ini tidak akan mau duduk di bagian dalam, suka di pinggir. Dia berani ngelawan kakak-kakaknya. Bandelnya luar biasa. Bapaknya mengakui anak ini tidak pernah berkata ya, walaupun dia tahu itu benar. Pokoknya apa? Tidak. Maka itu ketika dia protes seperti itu, istrinya menenangkan. Ternyata istrinya gak pernah cerita kalau ini pernah mau digugurkan, walaupun batin. Saudara, hamba Tuhan begitu rendah hati. Sesi saya berikutnya, dia minta izin panitia, minta saya boleh gak saya cerita dulu, saya mau bertobat. Saya nggak ngerti kalau anak yang mau ditolak cuma dibanding saja. Karakter setan ada di hidup anak itu. Anak
maupun batin mau dibuang, setan masuk. Ayat mana yang tunjukkan kepada saya? Mazmur 139 ayat yang keempat. Sebentar. 127 ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Jadi semua ciri-ciri anak tertolak itu jelas ada setan. Maka itu guru-guru, pendidik-pendidik, konselor, gembala, siapa saja, kalau ngadapi murid, ngadapi cuma ngadapi anak, waduh nakalnya. Nah ini salah terjemahnya ya, bukan laki-laki. Ini kalau PIS-nya anak-anak adalah pemberian Tuhan. Jadi gak ada kata lelaki. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat ini yang memberitahu saya anak tertolak langsung kayak setan. Karena anak-anak kan pusakanya Tuhan, milik Tuhan, dititipkan ke kita. Kalau kita menolak, setan ambil. Begitu setan ambil, maka anak tertolak ini karakter setannya. Sejak kecil nakal, bandel, berontak, suka membantah. Terus saya menemukan ciri-ciri lain, gak mau kalah walaupun dia tahu dia salah. Dia suka merusak kehidupan. Saya temukan kalau jalan kemana lihat pohon, dia buat tangannya merusak. Anak hewan, anak anjing, anak ayam dia akan siksa. Dan anak ini puas menerima ciri-ciri anak tertolak. Karena anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Kalau kita nggak mau, ya setan yang ngambil. Ini ciri-ciri anak tertolak. Untuk menyelesaikannya cuma perlu 3 langkah. 1, papa mama bertobat, mengaku salah, dititipin kok mau dibuang, bertobat, lalu katakan, aku ambil kembali anak ini, kami ambil kembali. Terus kedua, minta maaf kepada anak. Kalau anak itu masih kecil, di bawah 10 tahun masih gampang. Tapi saya ngalami ada yang sudah 40 tahun, 30 tahun, karena bandelnya luar biasa. Itu agak sulit, tapi perlu dijelaskan. Yang ketiga, katakan kepada setan, kami salah pernah menyerahkan anak ini kepadamu. Sekarang kami ambil balik dalam nama Yesus. Saudara, dalam banyak pengalaman itu Tuhan berikan luar biasa. Jadi ketika pendeta ini bersaksi, wah, yang hadir sangat diberkati. Ternyata sejak dalam kandungan setan sudah berfungsi. Mazmur 51 ayat 7. Nah ini mamanya Daud, ya, istrinya Isai. Mazmur 51 ayat 7. Begitu hebat Alkitab ini sebagai buku ilmu jiwa yang luar biasa. Berarti ayat aku mengandung dalam dosa merendahkan dalam kesalahan itu ayat berapa? Ini masa satu ayat berapa? Bukan? Ya, ini memang beda angka, bukan? Tolong bantu saya berapa? Kelima. Pasal 51 tetap enggak ayatnya. Ayat 5. Oh, ayat 5. Coba, memang ini ada tulisan angka yang beda. 51 tetap. Ayat 5. Ya ini dia. Oh, di sini ayat 7 ya. Oke. Jadi yang di Alkitab Saudara ayat berapa? 5 ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Kalimat ini akan selalu dikatakan oleh perempuan, oleh istri-istri yang mengandung, tapi suaminya menuduh dia selingkuh. Di dalam pengadilan para imam, memang tidak kedapatan, nggak ada bukti kalau dia selingkuh. Tapi suami tetap tidak mau mengakui kalau ini bukan anak. Nah,
Dalam tradisi Yahudi zaman itu, kalau ada istri dituduh selingkuh tapi nggak ada bukti dan sedang mengandung, maka kalau ketemu banyak orang, acara-acara tertentu, ibu yang tertuduh ini sambil pegang perutnya berkata kepada banyak orang, tapi ngomong ke anaknya, nah kamu ini memang nanti dilahirkan dalam kesalahan dan aku mengandung kamu dalam dosa karena bapakmu nggak ngakui kamu. Renungkan. Sulit bagi seorang istri sedang mengandung, tapi suami yang nggak ngakui. Betul nggak? Nah dari sini Mazmur 27:10 itu muncul. Bapakku nolak aku. Akhirnya ibuku pun nggak suka aku. Oh, di sini roh perjinan bekerja di hidup Daud. Maka itu dia bisa jatuh dalam dosa dengan Batsyeba. Saudara, tahun 78 sampai awal 80-an, saya dibawa Tuhan menemukan kasus-kasus yang luar biasa untuk membuktikan betapa hebatnya Alkitab itu. Nah, sambil mendengar ini, maaf, baik kita yang di sini maupun nanti yang dengar rekamannya, minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita, memberitahu kita, luka yang saya alami sekarang terjadinya itu kapan? Kalau lihat ini kompleks hidup kita, rumit dan rumit. Satu kejadian demi satu kejadian bisa dibuat beruntun oleh iblis, disambung-sambungkan dengan masa-masa yang lalu. Maka itu hari-hari ini Indonesia Gempa, di care yang di Aceh dan di Jogja, nyiksa anak-anak itu. Baru sejak saya mengerti kebenaran ini, saya tuh lihat anak-anak kecil dilukai, hati saya gak tahan. Itu trauma buat mereka. Trauma itu dari bahasa asing. Trauma itu kalau bahasa sekarang, ada luka yang belum kering di dalam, tapi kering di permukaan. Kan nggak tahu. Nah, kapan luka ini mulai rasa sakit? Kalau kesentuh di bagian itu. Nah, itu trauma. Maka ketika lihat pribadi baik-baik, manis-manis, nggak ada masalah kok, tiba-tiba bisa berubah, menakutkan orang ini. Nah, itu trauma masa lalunya tergores. Maka itu saudara, Tuhan Yesus bisa begitu sabar terhadap 12 orang. Karakternya beda-beda. Bersyukur Pak Jarod beli datang. Saya ngikuti kiprahnya, ya Pak Jarod enggak cuma dipakai Tuhan secara medis fisik, tapi secara batin suami istri luar biasa. Saya kenal istrinya Pak Jarod, Ibu Esther, jauh lebih lama sebelum kenal Pak Jarod. Saya ketemu Esther itu tahun 82 di Cirebon. Pertama kali saya ke Cirebon. Jadi sekarang tahu, ayo berdamai dengan diri sendiri. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, manusia itu terdiri dari 2 pribadi, bukan 2 kepribadian. Bedakan loh, 2 pribadi dengan 2 kepribadian. Kalau kita telusuri, ternyata kita ini lebih dari 2 kepribadian. Ya, uang lagi banyak, senyum-senyum. Uang lagi kurang, apa? Maaf, itu baru 2 kepribadian. Belum lagi yang ada 3 kepribadian, ada 4, tergantung situasinya, tergantung musim. Musim durian baik-baik. Jadi kalau musim nangka, ribut istilah saja itu. Ada banyak kepribadian di hidup kita, tapi kita cuma punya 2 pribadi, ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Seharusnya tawar hati enggak?
tapi nggak mau. Ya, ini cara kita menang. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, AYT kami tidak pernah berkecil hati. Ya, BIS kami tidak putus asa. TSI juga sama. Keluarkan 3 kata ini: tawar hati, berkecil hati, dan putus asa. Itu fisik yang kelihatan lahiriah ini, fisik. Tapi ada manusia kedua di hidup kita, manusia batinia. Manusia batinia sama BIS secara batin, TSI secara rohani. Nah, saudara perhatikan, 2 pribadi di hidup kita ini dua-dua bisa terluka. Ya, dua-dua bisa terluka. Semalam waktu saya transit di Makassar, ada telepon hamba Tuhan dari Jakarta. Dia sangat disakiti oleh pemimpinnya, rohnya terluka. Nah, saya tidak tahu masing-masing kita pernah punya luka apa. Nah, kalau saya tanya, mana yang lebih mudah disembuhkan? Luka yang di fisik atau luka di hati? Fisik. Justru luka di hati ini ngeri sekali. Maaf, orang baik-baik kelihatannya bisa jadi pembunuh, terus memuncak sakit hati. Maka itu jangan kaget kalau ada pendeta juga bisa membunuh, ada pendeta bisa mencuri. Jangan diamini. Kita harus tahu masa lalunya. Ada apa? Pendeta bisa selingkuh, bisa. Manusia kok. Apa masa lalu? Bersyukur kalau Tuhan di sesi ini kita diberi tema berdamai dengan diri sendiri. Saudara, di sini ada usia kepala 3 enggak? Hanya ya. Bobi kepala 6. Kepala batu dia. Saudara, artinya begini, makin tua usia kita, saya pakai istilah endapan-endapan masa lalu itu makin banyak. Wow. Lagi Pak. Belum betul enggak? Lagi ulang. Ulang ya, nah ini mau Sabar. disitu. Oh iya, betul, makin banyak. Nah, kalau kita melihat ada 2 pribadi di hidup kita, 1 pribadi fisik, 2 pribadi roh, hati. Pribadi fisik luka gampang sembuh karena kelihatan. Tapi pribadi batin, pribadi jiwa, luka itu rahasia. Maka itu makin tua usia kita, ternyata makin banyak endapan-endapan. Berarti kata endapan ini ya, bahasa Jawa enak, letak. Itu bahasa Jawanya. Makin banyak. Itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Maka itu tidak sedikit suami kaget-kaget dengan istrinya, kok berubah kamu tahun ini? Nah, tidak sedikit juga istri kaget-kaget dengan kelakuan suaminya, kok bisa begitu? Anak-anak kaget-kaget juga lihat perubahan hidup papa-mamanya. Ternyata semua karena endapan-endapan masa lalu. Bersyukur tersedia darah anak domba yang bisa menghapus semuanya itu. Amin. Asal kita mau. Terpujilah Tuhan kalau kita ada pengakuan, maka kita ini akan sembuh. Saudara, ini hal yang luar biasa. Jadi sambil belajar ini nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa menolong orang lain. Amin. Yakobus 5:16, ayat yang sering dipakai oleh para pengkhotbah. Doa orang yang benar, bila dengar semua didoakan maka besar kuasanya. Tunggu dulu, tidak semua doa orang benar. Yakobus 5:16. Tapi kita harus tahu bagaimana kita jadi benar. Ya, ini psikologi lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Saya mau pakai kata ini. Doa orang yang benar itu kalau pakai kata benar. Kalau pakai kata sembuh.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang sembuh bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Di dalam ilmu jiwa ada istilah openness, keterbukaan. Keterbukaan ini kalau istilah medis karena trauma, maka di permukaan kulit yang bekas luka itu harus dikorek, dibuka supaya cepat jawab di dalamnya kering sembuh. Nah, ada orang yang sulit terbuka karena malu. Ada istilah begini dalam psikologi. Orang yang punya luka di tangan kirinya, seringkali dia akan suka pakai lengan panjang supaya tidak ketahuan. Dan orang seperti ini sangat takut untuk ketemu orang lain karena takut kesentuh. Tahu takut kesentuh. Maka itu saya punya istilah. Ada orang bilang, aku ini baik, nggak pernah nyakitin orang, aku nggak pernah punya musuh. Saya selidiki, dia pantas jarang bergaul. Gimana dia bisa tersakiti? Ada lagi orang kedua. Aku ini heran kalau dengar orang nagih utang. Aku nggak pernah, tapi nggak pernah ngutangin. Ngerti istilah itu? Nah, trauma ini harus dibuka. Hendaklah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ternyata menurut Yakobus 5 ayat 16 ada dosa-dosa yang kita akui kepada Tuhan, lalu Tuhan membereskan. Tapi ada dosa yang kita harus ngaku kepada seseorang atau lebih kalau kita ada urusan dengan orang. Nah, saya tanya, mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke orang? Ke Tuhan. Iya. Alasannya cuma satu. Tuhan gak mulut ember kayak kita. Maaf. Iya toh. Maka itu dalam gereja Katolik dari 7 sakramen, satu itu luar biasa, sakramen pengakuan dosa. 2 anak rohani saya jadi imam sekarang, satu ada di Belanda, satu ada di Palembang. Waktu mereka kaul, istilahnya sumpah, kaul ya, bukan sumpah, untuk diangkat jadi imam, salah satu yang diucapkan sambil tersungkur di lantai, di mulutnya ada mikrofon semua. Salah satu. Sebagai imam saya tidak akan membocorkan kalau ada pengakuan dosa kita. Saudara, ternyata secara psikologis, ya, hampir 90% orang yang pernah kena gangguan mental, bukan gila ya, susah tidur, bermasalah hidupnya, itu karena rasa bersalah yang gak selesai-selesai. Maaf, salah satu, maaf, kalau ketemu perempuan yang pernah menggugurkan bayi, harus diselesaikan. Karena setan akan gantui di kamu. Itu buat dia gak bisa tenang. Nah, ini perlu ada yang mengaku dosa, saling mengaku dosa. Nah, ini cara menyembuhkan. Cari seseorang yang saudara percaya, terbuka, dan janji jangan bocor mulut atau nyetak orang. Tahu istilahnya, jangan diam, simpan urusan dengan Tuhan saja. Ini menyembuhkan. Ternyata saling mengaku dosa, saling mendoakan, itu menyembuhkan. Katakan amin. Amin. Itulah openness, itulah keterbukaan. Maka itu saya bisa menemukan banyak ayat-ayat psikologi dalam Alkitab. Contoh lain lagi. Ketika Adam dan Hawa sembunyi di balik semak itu, masih ingat? Dan Tuhan tanya, di mana kalian? Saudara, sampai hari ini masih sangat banyak teolog-teolog yang nggak percaya kalau Tuhan betul-betul nggak tahu mereka sembunyi di mana. Tapi saya menemukan
sekarang Tuhan betul-betul tidak tahu mereka di mana. Ini kan aneh. Tapi saya punya jawaban dari ayat juga. Jadi ketika kita tidak saling mengaku dosa dan saling mendoakan, setan akan terus bekerja sebab kita nutup diri. Ini psikologis yang luar biasa. Nah, dari mana saya yakin Tuhan betul-betul nggak tahu mereka sembunyi di mana? Karena kalau Tuhan tahu, kan dia munafik dong. So tahu kenapa tanya di mana kalian? Dia nggak tahu betul-betul. Ada dua peneguhan ayat, satu di Mazmur. Tuhan itu seperti matahari kebenaran. Oke? Misalnya ruangan kita ini bukan dinding seperti ini, tapi kaca semuanya. Sekarang masih siang, ada matahari. Walaupun di luar kita matahari sedang bersinar terik, tapi kalau kita tutup semua kaca ini dengan tirai yang hitam gelap, matahari bisa tembus. Nah, itu dia. Tuhan itu matahari. Tapi kalau kita nutup diri, dia nggak bisa apa. Ayat kedua, kebetulan di angka pasal yang sama. Ini Kejadian 3 waktu mereka sembunyi. Dan sekarang Wahyu pasal 3, nggak usah dibuka, ayat 20. Ini jawabannya. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Masih ingat itu? Ini ayat-ayat. Saya tanya, Tuhan Yesus walaupun nggak dibukain kuncinya, dia bisa masuk nggak? Bisa. Nah, kenapa dia nggak mau masuk? Dia tunggu kita jujur dan terbuka. Yes. Maka itu dalam konseling harus ditemukan orang yang bisa dipercaya. Karena orang ini akan buang sampah-sampah masa lalu yang memalukan, menyakitkan, maka sembuh. Maka itu makhluk-makhluk sangat halus. Carilah seorang atau lebih yang saudara percaya untuk bongkar masalah. Kalau tidak, kita nggak bisa berdamai dengan diri kita. Yes. Karena akan dihantui yang dulu. Repotnya ini, kita sendiri sudah lupa. Tapi itu jahatnya setan. Kita lupa, tapi setan tidak lupa. Maka itu begitu kita dalam kelemahan, muncul lagi barang. Satu kali saya dapat ilustrasi yang bagus. Dua cucu, kenapa urus meeting? Air, suruh yang lain. Ayo, depannya. Ada dua cucu lagi liburan di rumah opa-oma. Opa-oma memberi tugas pada dua cucu ini. Kalau yang satu nyapu, yang satu cuci piring, gantian terus. Satu kali kakak sedang cuci piring, adik nyapu, dengar pecah. Wih, ternyata piring kesukaan oma licin jatuh. Terus kakak bilang, jangan ngomong ke oma. Kakak kasih uang 10.000 kepada adik ini, adik. Nah, dari situ drama dimulai. Tiap kali adik butuh uang, piring 10.000 lagi. Ini kisah luar biasa. Uang habis, piring 10.000 lagi. Lama-lama kakak ini sadar bodoh sekali. Akhirnya dia ngaku ke oma. Tapi adik tidak tahu kalau kakak sudah oma begini. Gak apa-apa, oma bisa beli lagi. Dia biasa. Kenapa kamu ngomongin waktu itu? Uangku sudah habis 10.000. Ini ilustrasi bagus sekali. Nah, berapa lama kemudian piring. Kakaknya lebih gede. Piring. Kakak enggak bodohin. Udah kasih uang? Enggak. Lapor oma, silakan. Ngerti ilustrasi? Iya. Maka itu kenapa di 1 Yohanes 1:9, barang siapa mengaku dosanya,
Tuhan itu setia dan adil. Maka dia akan menghapus. Aduh, itu ayat bagus. Ya, tepuk tangan dong. Maka itu jangan ada yang terlalu banyak pakai skincare untuk menutupi masa lalumu. Awas kamu. Silakan pakai skincare 1 gram. Nggak akan menyembuhkan kita. Cari seseorang untuk disesali mengaku, dan biarlah ini akan menolong kita untuk menyembuhkan banyak orang. Ayat terakhir Yohanes 20 ayat 23. Tanya Mami Louis, aneh, banyak orang yang nggak kenal atau baru kenal itu berani bisa cerita dosanya masalah. Ya, Januari lalu saya nggak akan lupa suatu peristiwa. Kami lagi makan, kami di Taiwan, lagi antri makan, ya penuh. Ada orang telepon. Saya kenal orang ini. 17 tahun dia itu WL hebat, pemusik hebat, penggubalan. Tiba-tiba malam itu dia terbuka tentang masalahnya. Saya kaget sekali. Nah, ini bukti kalau saudara dan saya punya urapan untuk menerima dosa orang, maka Tuhan akan gerakkan orang-orang yang gak kenal pun bisa cerita. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. AYT, jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni. Yes, kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga tidak mengampuninya. Jadi dengan tuntunannya kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain, dan Roh Kudus akan menuntun untuk mengetahui, keren nih tesnya. Dan Roh Kudus akan menuntun untuk mengetahui dosa-dosa yang tidak diampuni. Saudara masih ingat satu-satunya perbuatan Tuhan Yesus yang membuat orang-orang Farisi, imam-imam marah kalau dia ngampuni dosa orang? Sampai saya pernah mikir gini, Tuhan, kenapa sih kalau Tuhan mengampuni dosa orang yang nggak ada mereka ribut terus? Soalnya ternyata saya ketemu orang Islam, di situ saya baru ngerti ayat ini. Kalau saudara ketemu, coba tanya. Ternyata bagi Muslim yang bisa mengampuni dosa itu cuma Tuhan. Kita ini hanya memaafkan. Oh, saya baru tahu perbedaan. Tapi menurut Tuhan Yesus, saudara dan saya punya kuasa mengampuni dosa orang. Ini psikologi. Jadi kalau ada orang datang yang nggak kenal sekalipun dan dia cerita masa lalu, kita yang punya urapan Roh Kudus punya hak untuk menyatakan, karena kamu sudah mengaku dosamu di hadapan Tuhan, aku saksi. Maka aku menyatakan kamu sudah diampuni dan dipulihkan. Ini otoritas yang luar biasa. Dari mana otoritas ini? Lihat ayat 22. Masih pasal 20 Injil Yohanes. Otoritasnya sudah ada pada kita. Ayat 22, ya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Begitu selesai berkata terimalah Roh Kudus, langsung terus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang itu diampuni. Dahsyat. Nah, tapi setan pakai yang kedua, menyatakan dosa orang tetap ada. Nah, di sini istri-istri, suami-suami, teman-teman sahabat, pernah dengar istilah dasar lu? Ngerti kan? Tahu? Berarti saudara menyatakan dia memang orang berdosa. Dasar kamu, stop mulai. Wih, jadi otoritas tertinggi yang Yesus Tuhan berikan kepada gerejanya bukan berkhotbah, tapi mengampuni dosa orang. Amen. Ini maka kita boleh. Amen. Maka kita boleh. Maaf kalau
saya katakan ini jangan lihat ke diri saya atau ke mami. Kenapa kami bisa begitu gampang mengampuni orang bersalah, baik kepada kami maupun kepada orang lain, tapi mengaku pada kami? Karena saya sadar otoritas ini. Betul? Sebenarnya kenapa kita harus mudah mengampuni orang, baik yang bersalah kepada kita ataupun yang tidak, tapi orang itu punya dosa dan ngaku kita, sebab kita punya otoritas tertinggi. Maka kalau kita menggunakan otoritas ini, catat, dunia gak ada orang berdosa. Betul? Dunia gak ada orang berdosa, karena kita punya otoritas untuk mengatakan, menyatakan pengampunan. Setelah itu kita bimbing orang-orang itu dalam kebenaran. Keren ya? Maka dengan demikian kita bisa pulih atas luka masa lalu kita. Ayo berdamai dengan diri sendiri. 90% kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri karena orang ngomong, kamu kok jelek ya, gendut pendek lagi. Maaf nih kalau saya tambahin begitu. Nggak usah marah. Cuma aja yang punya kita nggak marah. Kamu kok hitam, tinggi, kurus kayak yang listrik. Nggak usah. Hidungmu kok sama dengan teroris. Nggak usah diperhatiin. Bibirmu kayak apa? Sudah sekali. Amin. Jadi orang mau ngomong apa saja, kalau kita sudah sembuh nggak pengaruh. Amin. Anak-anak yang dibully, yang dirundung, sampaikan kepada mereka, kalau kita punya uang 100.000, 3 lembar, kita bawa tidak teliti, terbang di bawah angin, jatuh ke kotoran sapi, diambil nggak? Amin. Ya, ngomong kali lu buang. 3 lembar lah. Bos-bos sedikit. Ya, nah itulah hidup. Kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, mau di atas kotoran sapi, mau di atas kotoran orang, mau di apa saja, tetap 100.000, uang itu nggak berkurang. Yes. Amin. Itulah hidup yang dipulihkan. Amin. Jangan ngomong kiri kanan, bisa dipulihkan kamu ya. Haleluya. Maka kita sembuh semuanya. Dunia juga sembuh. Amin. Ayo terima kasih. Kalau begini semua wanita-wanita ini makin perkasa. Di sini ya bukan di rumah. Kamu perkasa di rumah, kamu gendong suamimu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.